Bagi kalian yang suka memasak ataupun menikmati aneka jenis masakan, pasti mengenal dengan bumbu yang satu ini. Ini adalah lada. Salah satu bumbu yang tidak pernah ketinggalan dalam bumbu marinasi, baik untuk daging, ikan maupun tempe. Tujuan penambahan lada dalam bumbu marinasi bukan saja untuk menambahkan rasa sedap, tetapi juga untuk membuat bahan makanan bebas dari bau amis. Dalam pertanian komoditas buah lada, hingga saat ini masih sedikit akan sentuhan teknologi. Karena setiap prosesnya harus dilakukan oleh manusia yang terampil dan teliti. Mengingat buah lada yang sangat kecil dan memiliki pohon yang merambat. Sehingga sentuhan teknologi hanya ada pada manajemen lahan, irigasi, pengolahan, dan transportasi. Tanaman lada hitam adalah tanaman yang merambat, yang memiliki aroma wangi dan beraroma pedas. Lada adalah tanaman tropis. Tanah yang cocok untuk budidaya tanaman lada harus memiliki tanah yang subur dengan kaya bahan organik, serta memiliki pH tanah sekitar 5,5. Langkah pertama setelah menentukan lahan dan luas lahan yang akan digunakan untuk membudidayakan tanaman lada adalah membuka lahan. Petani akan menurunkan ekskavator untuk membuka lahan yang dibantu dengan traktor pembajak hutan khusus untuk meratakan ladang di medan yang berat. Selanjutnya, ekskavator akan membuat parit untuk meletakkan pipa-pipa irigasi. Setelah pekerjaan membuka lahan selesai, kemudian petani akan memasang tiang atau pancang untuk alat bantu tanaman lada merambat. Pancang ini dapat terbuat dari beton maupun kayu yang kuat dan dapat bertahan lama. Kemudian pekerja akan membuat 1 hingga 2 lubang di sekeliling pancang untuk tempat menanam bibit tanaman lada. Selanjutnya, lubang-lubang ini akan diberikan pupuk kompos dasar untuk kebutuhan nutrisi pada awal perkembangan bibit lada. Sementara itu, pekerja yang bertugas pada bagian pembibitan di rumah kaca akan menyiapkan kebutuhan bibit yang diperlukan untuk ladang yang sudah ada. Sebenarnya, tanaman lada dapat dibudidayakan melalui bijinya seperti ini. Namun umumnya, petani lebih memilih mengembangkan dengan cara cangkok. Sehingga petani akan menyiapkan media cangkok yang kemudian akan dibawa ke ladang untuk memilih batang tua dan sehat untuk dicangkok. Setelah 1 hingga 2 bulan akar telah berkembang, petani akan memotong dan membawanya ke rumah kaca untuk dikembangkan lebih lanjut dan diobservasi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman cangkok ini hingga 1 bulan. Selanjutnya pada hari penanaman, bibit-bibit tanaman lada ini akan dibawa ke ladang untuk ditanam pada lubang-lubang yang sudah disediakan. Selanjutnya, petani akan memasang dan mengaktifkan irigasi yang sudah dipasang untuk mulai aktif dan rutin bekerja sesuai jadwal dan perkembangan tanaman lada. Tanaman lada membutuhkan suhu antara 25 hingga 30 derajat Celcius untuk tumbuh dengan baik.
Selain itu, tanaman lada juga membutuhkan terpapar sinar matahari tidak langsung selama 6 hingga 8 jam per hari. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini, petani akan memasang jaring-jaring di atas pancang atau pohon lada sehingga dapat mengatur suhu dan juga menjadi tempat teduh untuk tanaman lada. Kemudian selama masa pertumbuhannya, petani akan mengarahkan laju pertumbuhan tanaman lada dengan mengikat tanaman ini ke pancang yang sudah disediakan. Untuk kebutuhan nutrisi tanaman lada, petani akan memberikan pupuk kompos setiap 2 hingga 3 minggu sekali. Tanaman lada akan mulai berbuah pada umur 2 tahun. Namun pada musim buah pertama biasanya petani akan membuangnya. Sehingga tanaman dapat memfokuskan nutrisi untuk perkembangan akarnya. Dan setelah 9 bulan berikutnya, atau setelah tanaman lada berumur 3 tahun, pada musim ini, petani sudah dapat memanen panen lada perdananya. Buah lada yang benar-benar tua adalah lada yang sudah berubah warna dari hijau menjadi merah. Namun karena buah-buah ini tidak akan masak secara bersamaan, petani akan tetap memanennya, menunggu hingga semuanya menjadi tua. Setidaknya, warna buah lada menjadi hijau tua kehitaman. Pemanen buah lada akan dilakukan secara manual oleh para pekerja yang bekerja secara kelompok maupun individu. Pekerja individu akan membawa wadahnya sendiri dan memetik satu persatu. Sedangkan pekerja yang bekerja secara kelompok akan membentangkan tikar di bawah barisan tanaman lada. Dan mereka secara bersamaan akan merontokkan sehingga membuat buah-buah lada ini terjatuh ke tikar. Selanjutnya, pada tempat pengepulan, petani akan memisahkan lada-lada yang benar-benar masak berwarna merah dari lada yang berwarna hijau tua. Setelah itu, hasil panen ini akan dikirimkan ke pabrik pengolahan. Beberapa lada akan diolah secara manual dengan cara merebus dan mengupas kulit luar, dan kemudian mengeringkannya di bawah sinar matahari. Sementara itu, di pabrik pengolahan, lada yang baru datang akan segera dibersihkan dari kontaminasi seperti daun atau tanah yang tercampur ikut ke dalam hasil panen secara manual. Setelah pemilihan selesai, lada akan dirontokkan dari tangkainya dengan mesin perontok. Selanjutnya, lada akan direbus, dikupas, dan dikeringkan dengan mesin secara otomatis. Selanjutnya, produk-produk ini siap dikemas dan didistribusikan ke konsumen-konsumen di seluruh dunia.